saksikan video ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka menggambarkan 3 peranan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sah pelajaran agama. 2. Pancasila dan keadilan. 3. Pancasila dan demokrasi. 1. Sah pelajaran agama. Tadi saya dengar dari teman-teman kalau Pancasila itu sebagai ideologi terbuka. Tapi, apa hubungan Pancasila dengan toleransi agama ya? Nah, pertanyaan yang tepat. Ideologi terbuka dapat dilihat dari Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun berbeda-beda agama, yang penting tetap saling menghormati. Iya, saya setuju. Meskipun kita berbeda-beda, tapi kita tetap bekerja sama dan saling menghargai. Pancasila memungkinkan kita untuk saling hidup berdampingan, walaupun kita punya perbedaan agama, suku, dan ras. Itu yang membuat kita terbuka dan terima semua kalangan. Jadi meskipun dunia berubah, kita tetap bisa menjaga toleransi dan menghargai satu sama lain dalam perbedaan. Pancasila memberi ruang untuk kebebasan beragama, hidup berdampingan dengan damai. Itu yang membuat kita relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dialog kedua, Pancasila dan keadilan. Oh iya teman-teman, saya selalu dengar orang bilang Pancasila itu memberi keadilan sosial. Tetapi kenapa kita masih melihat kesenjangan sosial yang besar di masyarakat? Memang Pancasila itu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dipahami dengan dalam konteks yang luas. Jadi Pancasila itu tetap relevan walaupun kita masih punya masalah sosial. Betul Razid, Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan dasar yang mengatasi ketidakadilan. Kita harus terus berusaha menunjukkan kondisi sosial, tapi dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kita berperan aktif, itu hak asasi manusia, juga dilaksanakan dalam sila kelima. Ya begitu Zikri, Pancasila memberi kita nilai-nilai dasar yang terus bisa diterapkan dalam berbagai sistem dan perubahan zaman untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik. Dialog ketiga, Pancasila dan demokrasi. Kalau Pancasila ideologi terbuka, apa arti bagi demokrasi di Indonesia? Bagus pertanyaannya, Nabila. Pancasila memberi dasar yang kokoh untuk sistem demokrasi kita. Misalnya sila ke-4 Pancasila, perangkat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan kita untuk berdemokrasi dengan bijak dan menghargai pendapat orang lain. Jadi demokrasi itu gak cuma soal pemilu, ya harifan, tapi juga soal menghargai setiap orang punya hak bicara ya. Sekali Nabila, demokrasi itu juga tentang musyawarah untuk mufakat. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita bisa aplikasikan dengan menghargai pendapat teman, berdebat dengan santun, atau membuat keputusan bersama yang menguntungkan semua pihak. Berarti meskipun zaman berubah-ubah, prinsip Pancasila tetap bisa diterapkan dalam kehidupan demokrasi kita ya. Benar Nabila, Pancasila memberi kita landasan yang fleksibel untuk menghadapi berbagai tantangan demokrasi di masa depan. Ideologi ini terbuka dan dapat berkembang tanpa kehilangan Indonesia. Dengan dialog ini, kita bisa melihat bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam toleransi, keadilan sosial, dan demokrasi. Sekian video dari kami. Kalau ada salahnya kami mohon maaf.